Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Di Indonesia nggak ada nih jihad. Jihad mau kemana Indonesia ini? Jihad sama siapa? Lo mau bunuh siapa di sini? Mau jihad apanya? Jihad nggak ada. Jihad sama siapa? Aneh, bin ajaib ya. Kalau mau jihad nggak di sini tempatnya. Kan aku jihad mau di ini taman wisata aja sama singa-singa. Bahwa perintah jihad fisabilillah itu jelas sekali tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quranul Karim. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Alasan kita apa? Gitu loh. Perang sama siapa ya? Perang sama siapa? Aneh, bin ajaib. Kalau mau jihad nggak di sini tempatnya. Kan aku jihad mau di ini taman wisata aja sama singa-singa. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali ya. Yang kita hadapi ini kan kecil ya. Berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Itu negara Arab Timur Tengah itu runtuh tuh kenapa tuh? Kok bisa sampai seperti itu? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Dan saudara kita Joko Widodo ya, ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengserkan. Makanya sekarang ini zamannya Pak Jokowi, kita harus jaga Pak Jokowi ini, Pak. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya majelis taklim. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya pondok pesantren. Dan saya benar-benar bangga ya punya presiden seperti Pak Jokowi. Karena apa? Mulai orang pakai jilbab tambah banyak. Kemudian tentara pakai jilbab mulai banyak. Polisi pakai jilbab mulai banyak. Majelis taklim berkembang di mana-mana. Pondok pesantren di mana-mana. Ini presiden yang ketujuh ini itu memang sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah yang menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Pondok di mana-mana, masjid di mana-mana, nggak ada IMB. Mana ada kesulitan berdakwah ini? Kalau DPR, DPD, MPR sudah ngelosor, sudah tidak mau angkat kepala lagi, betul-betul mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Kemudian saudara kita Joko Widodo. Ya saya pro pemerintah. Jelas ini. Udah ya? jelas, Ini saya pro pemerintah. Salah benar saya bela pemerintah. Udah jelas Udah ini. jelas. Ini kata-kata langsung ya, Pak. Langsung Gitu ya? udah. Sampai dikatakan Rasulullah, jika pemerintah kalian datang dengan membawa cambuk, kalian dicambuk, kalian tetap harus taat kepada pemerintah. Itu ucapan Nabi, bukan kebijakan saya, kebijakan Rasulullah. Kalau Anda mau mengkritisi kebijakan ini, Anda keluar dari Islam. Kita ini figur kita ini siapa? Figur kita Nabi nggak begitu. Figur kita Nabi yang lain, Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi yang lain, apakah ada Nabi yang lain mengkritisi pemerintah, menasehati pemerintah dengan cara-cara kasar? Pendiri Partai Umat Amin Rais kembali jadi sorotan publik. Setelah mengeluarkan pernyataan mengenai gerakan People Power, Amin Rais kini kutip azan untuk mengajak menumbangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Video Amin Rais yang mengajak tumbangkan Jokowi dengan kalimat azan itu viral di media sosial pada Jumat 16 Juni 2023. Seperti diketahui, pernyataan Amin Rais tersebut terlontar dalam acara dialog nasional bertema Rakyat Bertanya, Kapan People Power yang digelar oleh Ormas Mega Bintang di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo Minggu 11 Juni 2023. Dalam pernyataannya, Amin Rais menyerukan kumandang kalimat azan. Kalimat azan, hayya 'alal falah, kata Amin Rais,
bisa diubah dengan hayya alal jihad. Amin Rais mengutip kalimat itu untuk mengajak audiens melengsarkan Presiden Jokowi. Bahkan Amin Rais menyebut kata hayya alal jihad itu bisa dikumandangkan di saat subuh dan zuhur. Kalimat azan hayya alal jihad, kata Amin Rais, jadi kode perjuangan lengsarkan Jokowi. Ia pun menyarankan agar azan gaya baru itu dikumandangkan saat subuh dan zuhur. Lengsarkan Jokowi, kata Amin Rais, bisa dimulai dengan kumandang azan hayya alal jihad. Menurutnya, dengan begitu bisa meredam rasa takut kepada rezim pemerintahan Jokowi. Namun, kata Amin Rais, azan tersebut dikumandangkan bukan dalam bentuk panggilan sholat karena hal itu haram. Dalam acara itu juga, Amin Rais mengeluarkan pernyataan mengenai gerakan People Power dalam acara dialog nasional bertema Rakyat Bertanya Kapan People Power yang digelar oleh Ormas Mega Bintang di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo Minggu 11 Juni 2023. Dalam acara itu, Amin Rais menantang orang-orang yang menjadi intel untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa politisi senior itu akan membuat gerakan People Power di Solo. Ini memang diperlukan People Power melengsarkan Jokowi, kata Amin Rais. Dalam Undang-Undang Dasar kita itu ada di bab 1, pasal 1, berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Amin Rais menilai, jika Jokowi awalnya diidam-idamkan rakyat, dia mengakui Jokowi awalnya menjadi pemimpin yang bisa diamanahi harapan, namun kini justru makin jauh dari visi kerakyatan. Saudara Joko Widodo ini orang Solo yang semula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama makin mendung, makin gelap dan mungkin perlu dilengsarkan, jelasnya. Ini Presiden ke-7 yang langkah-langkahnya telah mengkhianati bangsa Indonesia, jelasnya. Amin Rais menyerukannya sambil mengangkat buku berjudul Jokowi Menang Karena People Power. Menurutnya, jika Jokowi menjadi presiden karena kehendak rakyat, maka ia juga bisa dilengsarkan dengan alasan yang sama. Berbeda dengan pernyataan Amin Rais yang ingin melengsarkan Presiden Jokowi, beberapa bulan lalu Habib Hussein Bagil terang-terangan menyebut bahwa dirinya merupakan pendukung pemerintah. Pendakwah asal Tuban, Jawa Timur itu juga mengaku kecewa dengan sejumlah ulama yang kerap menebarkan ujaran kebencian kepada pemerintah dalam ceramahnya. Mewakili para kiai dan habib yang kerap melontarkan narasi kebencian baik kepada pemerintah, Presiden Jokowi, hingga institusi TNI Polri, Habib Hussein juga pun meminta maaf. Saya pro pemerintah, salah atau benar saya bela pemerintah, kata Habib Hussein saat menjadi bintang tamu di podcast Deddy Kobuser. Di kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan didengarkan oleh Presiden kita, Baginda Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan beliau memaafkan, lanjut dia. Habib Hussein Bagil lantas menyebut bahwa Indonesia berulang kali ingin diruntuhkan, mulai zaman Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, hingga Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Untuk itu, di era pemerintahan Jokowi ini, ia berharap masyarakat Indonesia bisa saling menjaga, sebab runtuhnya Jokowi akan berdampak pada majelis taklim hingga pesantren. Pokoknya sekalinya zaman Pak Jokowi, kita harus jaga Pak Jokowi ini bareng-bareng. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya majelis taklim. Runtuhnya Pak Jokowi, runtuhnya pondok pesantren, ujar dia. Tak hanya itu, pendakwah yang dikenal dekat dengan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman itu juga mengaku bangga dipimpin oleh Jokowi. Salah satunya karena banyaknya orang yang berjilbab di era Jokowi. Saya benar-benar bangga punya presiden seperti Pak Jokowi. Karena apa? Mulai orang pakai jilbab tambah banyak. Kemudian tentara pakai jilbab mulai banyak. Polisi pakai jilbab mulai banyak. Majelis taklim berkembang di mana-mana. Pondok pesantren di mana-mana, ujar Habib Hussein.
Ia lantas meminta masyarakat Indonesia untuk belajar dari negara-negara Timur Tengah seperti Libya dan Suriah yang runtuh karena rakyat dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab, ucap dia. Ia lantas menyebut bahwa Nabi Muhammad sebagai manusia paling sempurna masih diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berkata kasar terhadap umat. Habib Hussein juga mengatakan bahwa siapapun yang kerap berkata kasar tidak akan diterima oleh masyarakat, bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Lantas, Anda ini pengikut siapa? Menggunakan majelis taklim untuk mencaci maki, untuk membuka aib, mengucapkan aib, menyebut namanya, kata Habib Hussein. Saat ditanya apakah dirinya tidak takut diancam karena dianggap membela pemerintah, Habib Hussein terang-terangan mengatakan bahwa dirinya pro pemerintah. Saya pro pemerintah, salah atau benar saya bela pemerintah, imbuh dia. Habib Hussein kemudian menukil sebuah hadis Nabi yang menyebutkan bahwa rakyat harus taat dan patuh pada pemerintah. Sampai dikatakan Rasulullah, jika pemerintah kalian datang dengan membawa cambuk, kalian dicambuk. Kalian harus taat pada pemerintah. Itu kata siapa? Kata Nabi, bukan kebijakan saya, kebijakan Rasulullah. Kalau Anda ingin mengkritisi kebijakan ini, Anda keluar dari Islam, pungkasnya.